Kita tunggu sebentar ya. Semuanya masuk dulu. Ada yang kesulitan dengaran suara saya? Dengar, Pak. Ya, kedengaran ya? Iya, Bang. Tidak ada. Lang, nanti kan lang. Tayo lang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan alam, Pak. Oke. Bentar, saya cek dulu. Oke, masih 18, 19. Masih ada yang tidur kayaknya, Pak. Axel, Pak yang tidur, Pak. Lang, locin PUBG, Lang. Sambil saya tes ya.
Wiranti Maharani hadir. Nanti guys. Wiranti Maharani. Nanti ya Raiki. Bentar, Pak. Ya, Ya, Gilang Gilang Maulana. Hadir Pak. Videonya coba lihat. Video lah. Hancur. Kenapa? Oke, Udah, Pak. oke. Oke, udah. Baik. Baik. Nova Hadi Prakoso. Oke, udah ya, kelihatan ya. Hadir Pak. Alhamdulillah. Waduh, Hadir Pak. Gilang belum Gilang siap. belum siap. Oke, Oke, Akbar Ramadan. Oke. M. Siap, Raffi. M. Raffi. Videonya bisa Raffi. Oke. Oke. Shit, Raing lempeng shit. Syahrul Suhura. Tidur Pak, masih Pak itu Pak. Tidur kan. Videonya mana videonya? Enggak Pak. Rohman Jo, enggak ada. Ayo Tidur Syahrul kayak Suhura. Saya Pak Sahrul Suhura Pak, hadir Pak. Videonya mana? Videonya Pak. Videonya ya sebentar aja. Pak baru bangun saya Pak. Rul. Oke. Hancur. Ya, Pak, Apa matiin yang dulu belum ya Pak ya. lagi? Ramadan. Begadang semalam PUBG. Oke. Oke. PUBG-an mulu. Reiki Astika. Bukan PUBG Hadir cuy. Pak. Anu lagi nonton semalam. Oke. Oke. Duh, nonton apa? Karisma Ilham. Nanti kawan. Karisma Ilham. Oke. Oke. Depan. Nabila Nur. Oh, Posel. Nandi. Nabila. Iya, Pak, hadir, Pak, hadir. Videonya. Aduh. Bentar, Pak, ini sinyalnya jelek. Waduh, alasan. Udah, Pak. Oke. Baik. Ya Allah. Radata Yuda. Enggak pasal ya Allah Sel. Radata Yuda masih hadir. Mas Bro. Hadir. Bisa lihat videonya. Enggak, Mas Bro ganteng ya. Oke. Oke. Wah, ini ganteng banget. Ya. Ya. Wiranti Maharani. Ganteng pol. Biye. Wiranti Piranti Maharani. Maharani. Ada kesulitan. Kesulitan. Oke. Lalu Gede Ado. Hadir Pak. Tidur Pak itu Pak, tidur. Hadir Pak, hadir. Iya, Mana videonya? Saya mau biar lihat lihat konsen atau tidak. Sehat para dulu. Tidur dia Pak, tidur. Kok Axel malah. Ranti cantik banget Ranti. Oke. Mana? Ya Pak, hadir Pak. Oke. Oke. Grahito Andani. Pakai baju Grahito. Hadir Pak. Oke. Macos. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Katarina Priska. Saya kasih nama. Katarina Priska. Hadir, Pak. Pak, hadir, Pak. Pak, hadir. Oh ya, oke. santai. Kalau pakai laptop gimana ya? Ini aku pakai laptop. Anissa, Aini. Absen kuota. Laptop di atas kasur. Ya, kalau di laptop. Enggak banyak kok. Mana Dikit Anissa? kuota habis. Oh ya. Oh ya, oke. Fitria Rahma. Lewat laptop. Pakai aplikasi. Fitria Rahma. Oke. Alivia. Alivia. Hadir Pak, hadir. Kuliah online. Alivia. Ya, Hairun Nisa. Pak, hadir. Pak Nek ini. Hadir, Pak. Oh ya. Ya. Mana. Mana?
Sel, kok kamu di kamarnya cewek, Sel? Iya, oke. Mana, Cuk? Goblok. Andres Juan. Cuk. Ada Axel, kok di kamarnya cewek? Hadir. Mana Ya, Wahid mukanya? lihat Wahid. Gak pakai baju anjing. Wahid. Oke. Oke, Monica. Pak, suaranya menggema, Pak. Hadir, Pak. Oh ya. Oh ya, baik. Saya agak mundur. Oke, yang belum ini. Evira. Rul, Hadir, mana Pak. videomu, Rul? Nggak mau, lagi di kamar cewek. Mana Evira? Hadir, Pak. Waduh. Di kamar pacar saya ini. Oke. Oke. Waduh. Dinda. Dinda. Semalam tersesat aku soalnya. Karepmu. Dinda Tresna. Gadain tugas. Dinda masih mau masuk tuh, Pak, kayaknya, Pak. Masih trouble kayaknya, nggak tahu deh. Waduh. Atau sudah ya, oke. Oke, sudah Oke, semua. sudah semua. Ada yang belum saya sebut? Ya, Ya, kameranya satu aja, satu kali aja. Saya mau lihat konsen apa andanya. Pak, saya belum disebut. Siapa? Arafa. Ambon. Arafa, ya, mana. Gadir. Gak ada Ambon, Pak. Embon. Hadir, Pak. Ibon. Oke, Nanti baik. kan Bon. Oke, Tidak sudah semua ya. Kita mulai ya. Oh ya, Ambon ya. Aku, Pak. Hadir, Pak. Siapa yang Pak, saya belum? belum panggil, Pak. Axel, Pak. Saya belum, Pak. Axel. Siapa? Rohman. Kois dulu, Pak. Oh, Oh, kok itu? Oh ya, oke, kelihatan. Oke. Siapa lagi yang Rohman, Pak. Axel. Axel. Sama. Iya. Dinda itu, Pak, baru masuk, Pak. Dinda, Pak. Dinda. Tadi bukannya saya sebut ya? Ya, baru masuk anaknya, Pak. Belum ngeluarin kamera, Pak. Dinda. Hadir? Hadir. Hadir. Sudah kok. Sudah. Kita mulai Kita aja mulai ya. aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kameranya boleh dimatiin, Pak. Oke, ya silakan kalau mau matikan kamera nggak apa-apa, biar hitam kota boleh. Tapi kalau mau pakai kamera juga it's okay. Waduh, malu, Pak. Oke, Oke, silakan silakan semuanya bisa ke lihat. PPT saya. Bisa lihat PPT saya. Loh, Pak, masukin sini aja, Pak. Kenapa? Dimasukin di apa iki? Video. Pak. Udah saya share screen. Coba dicek. Digeser. Belum. Nggak ada, Ada, Pak. Pak. Masih fotonya Bapak sama fotonya Gilang, Pak. Sudah. Kelihatan belum? Udah, Pak. Oke. Sudah ya? Sudah ya? Udah, Iya, Pak. iya. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang dinamika partikel. Jadi berbeda dengan bab lalu yang kita membahas kinematika. Nah, Nah, apa beda kinematika dan dinamika? Jadi Jadi kalau yang kemarin itu kita membahas jarak, posisi, waktu, tapi tidak mempedulikan apa penyebabnya. Nah, sementara untuk dinamika partikel, itu penyebabnya itulah yang akan kita bahas di sini. Oke. Saya slideshow aja ya. Nah, Apa aja outline-nya? Jadi ada tentang gaya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, gaya berat, tegang tali, gaya normal, gaya gesek, aplikasi hukum Newton, yang mengandung gaya gesek, dan dinamika gerak melingkar. Kira-kira ini outline yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita mulai dulu tentang gaya. Kalau saya kecepatan tolong di skip ya, maksudnya diingatkan ya. Di skip, Pak. Apa tadi itu? Oke. Nah, jadi gaya ada tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gampangnya ya, kalau ada sesuatu yang bisa mendorong benda atau menarik benda, nah itu adalah namanya gaya. Dia bisa menambah kecepatan, perubahan posisi, gerak. Sebentar ya, ada sedikit gangguan. Waduh. Ada gangguan, guys. Ada gangguan. Astaga lah. Maaf, anak saya terlalu keras bunyikan. Waduh. Iya. Gak apa-apa, Pak. Ya, Santuy, ini Pak. resiko Kalem. work from home ya. Jadi karena work from home juga otomatis ngasuh anak juga. Jangan dikarungin. Oke. Kembali ke slide ini tentang gaya. Jadi gaya itu bisa membuat perubahan posisi, gerak, bentuk. Contohnya yang berubah bentuk gini. Kalian pernah main plastisin?
Tahu plastisin? Tahu, Pak. Nah, itu Itu contoh gaya yang merubah bentuk. Jadi Jadi kita pencet-pencet, ternyata dia berubah bentuk. Nah, itu termasuk gaya. Nah, gaya itu adalah termasuk besaran vektor karena dia punya nilai dan punya arah. Oke. Apa nih? Oke. Nah, jadi Saya mau anu Kak. Oh. Oke, jadi dinamika itu tentang berkaitan dengan penyebab gerakan yang mengakibatkan gerakan. Nah, ini contoh seperti kayak gerobak yang ditarik ya. Oke. Nah, Suaranya menggema, Pak. Apa sih? Sinyalnya jelek Pak di sini Pak. Apa tuh? halo. Suara saya masih terdengar? Nggak stabil. Pak, Masih, Pak. Masih ya? Masih ya? masih, Pak. Masih Pak. Sinyalnya jelek ini Pak di sini Pak. Jadi dalam apa namanya? Gerobak yang ditarik selalu bergerak itu tidak selalu bergantung tentang berapa berat dari gerobak tersebut, berapa tarikannya, yang kalian sudah coba praktikum kemarin ya. Kayak apa kemarin ada dorong kulkas ya, kulkas 400 kilo kalau nggak salah ya. Praktikum minggu lalu. Lemari atau kulkas ya, saya lupa. Ya itu. Anjing malas. Kulkas Pak, kulkas sama lemari Pak. Anjing malas. Dua-duanya, Pak. Jadi belum bergerak ya, Pak. Nanti faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang tentang dinamika partikel ini. Jadi gini, secara umum dinamika itu ada dua. Ada namanya dinamika partikel, ada namanya dinamika benda tegar. Yang dimaksud partikel itu seolah-olah benda dianggap sebuah titik. Jadi posisi manapun mendorong itu tidak ada masalah. Nah, nanti ada namanya dinamika benda tegar. Kalau dinamika benda tegar itu posisi akan berpengaruh. Nah, untuk dinamika benda tegar akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Untuk kali ini kita akan fokus di dinamika partikel. Jadi dimanapun kita dorong itu sama saja seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba cek pernyataan di bawah ini. Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Apakah itu betul? Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Iya, Pak. Betul, Pak. Belum tentu. Bisa saja ada banyak gaya, tapi ketika ditotal sama dengan 0, maka benda tetap tidak bergerak. Contohnya misalnya tarik tambang, tetapi posisi penariknya sama-sama kuat gitu. Itu adalah contoh tidak bergerak, tetapi ada gaya yang bekerja. Hanya saja sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk pernyataan kedua. Gerakan sebuah benda selalu dalam arah gaya resultan. Apakah itu benar? Ya, tidak juga. Contohnya seperti misalnya kita ngerem. Misalnya kita lagi naik mobil, lagi di tol, kecepatan tinggi. Itu kan punya arah gerak tertentu kan. Nah, misal kita ngerem, itu arah gayanya kemana? Pasti berlawanan dengan arah gerak kan. Nggak mungkin kita rem malah tambah cepat. Nah, kalau tambah cepat itu berbahaya gitu. Malah bermasalah. Nah, itu adalah contoh gerak gerak benda itu tidak selalu dengan arah gaya resultan. Ketika memang dia punya kecepatan awal yang masih besar gitu. Sehingga tidak selalu sama dengan gaya resultan. Yang pernyataan ketiga, apakah pasangan gaya aksi-reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama? Oke, nanti ini kan kita bahas ya tentang aksi-reaksi. Ini saya skip dulu. Nah, pernyataan 4. Masa sebuah benda bergantung pada lokasinya. Apakah itu betul? Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Yes. Suaranya agak bergema gitu Pak. Suaranya agak bergema. Oh, mungkin ini suaranya udah bergema. Oke, saya agak mundur ya. Banyak yang mengeluh itu, bukan aku aja. Aku enggak bergema. Iya, Pak. Bukan kamu aja. Tes. Masih bergema? Sudah, Pak. Oke, ya mungkin saya jangan terlalu dekat. Oke, baik. Ya, saya pakai 2 device. Satu pakai laptop, satu pakai HP. Ya, baik. Nah, lanjut. Sampai pernyataan keempat. Apakah massa itu tidak bergantung lokasi ya? Jadi namanya massa itu baik di bumi, di air, dimanapun itu sama. Karena massa itu menunjukkan tentang kuantitas dari ya isi atom-atomnya ada berapa.
Adapun yang selama ini kita merasa kita timbangan gitu, nimbang di sini, nimbang di dalam air, itu sebenarnya itu bukan massa yang kita timbang. Yang kita timbang itu sebenarnya adalah berat, yang itu sebenarnya satuannya Newton. Sehingga bisa saja kita merasa berat kita kok lebih ringan gitu ketika di air gitu. Nah, ketika kita nimbang di air pasti lebih ringan gitu. Nah, jadi ini ada tips ya. Jadi kalau misalnya ada challenge gitu, challenge nurunin berat badan gitu dengan cara menimbang. Nah, kalinya bisa gitu. Kalian timbang ketika di dalam air, nah pasti dijamin lebih ringan gitu. Timbangnya rusak langsung, Pak. Waduh. Oke. Jadi ya, kalau massa itu tidak bergantung lokasi. Tapi kalau gaya berat itu bergantung nanti gravitasnya berapa, lokasi berbeda. Bisa jadi gayanya beda. Pernyataan 45, besar pasangan gaya aksi-reaksi akan sama besar hanya jika benda tidak dipercepat. Ini akan kita bahas kalian di hukum 3 Newton nanti. Oke, sekarang kita hukum pertama Newton, hukum inersia. Jadi sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Kecuali ada gaya yang padanya. Jadi gampangnya gampangnya itu kalau sigma F-nya 0, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau total gaya yang bekerja pada suatu benda itu 0, maka dia tidak akan ada percepatan. Hanya sama dengan 0. Sehingga ketika percepatan 0, maka kecepatan benda akan tetap. Baik yang 0 tetap 0, yang punya kecepatan akan tetap punya kecepatan. Nah, jadi kata kuncinya adalah kata-kata misalnya kondisi setimbang, kecepatan konstan. Nah, itu berarti saat itulah hukum 1 Newton digunakan. Itu sigma F sama dengan 0. Nah, contohnya adalah misalnya bola sepak yang lagi di udara. Jadi misal ada main bola nih, kita tendang. Nah, pertama mungkin ada gaya. Tapi ketika di udara, di sumbu X, itu kan asumsi tidak ada gaya gesek. Nah, dia akan tetap bergerak. Nah, itu contoh misalnya, meskipun tidak ada gaya yang bekerja, benda akan tetap bisa bergerak gitu. Karena gaya itu hanya merubah kecepatan. Bukan berarti akan menggerakkan, tidak, tapi dia merubah kecepatan. Jadi kalau misalnya memang dia sudah punya kecepatan awal, ya tetap aja gitu. Oke. Nah, yang contoh kedua misalnya pensil tidak menggelinding kecuali digelindingkan. Nah, itu misal ya tentang kalau yang diam dibuat bergerak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk hukum 1 Newton? Jelas, Pak. Kalau bingung bilang ya. Jelas, Pak. Silakan dilanjut. Iya, jadi hukum 1 Newton tuh ceritanya tentang benda-benda yang seimbang lah, setimbang. Jadi diam ya atau kecepatannya konstan. Nah, sekarang kita yang ke hukum kedua Newton, yaitu tentang berbicara ketika gayanya tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika total gaya yang bekerja pada benda itu tidak sama dengan 0? Nah, ternyata yang terjadi adalah dia akan mengalami percepatan. Seperti ini ya. Jadi percepatannya akan sebanding dengan gayanya. Semakin besar gaya yang didorongkan, maka akan semakin besar percepatannya. Dan dia juga dipengaruhi oleh massa. Semakin besar massa, maka akan semakin kecil kecepatan. Jadi kalau mau akselerasinya cepat banyak, nah berarti massanya harus dikurangi. Oke. Nah, ini contoh sederhananya. Saya coba perbesar. Nah, kelihatan? Siap, Pak, kelihatan banget. Baik. Ini ada contoh misalnya sebuah balok B, massanya 2 kilo. Ditarik dengan gaya F yang besarnya 6 Newton. Yang ditanya adalah tentukan percepatan yang dialami balok. Oke. Nah, karena gayanya cuma 1, F-nya 6 Newton, ya sudah, F-nya tinggal diganti dengan 6. Kemudian massanya 2, kita masukin A, sehingga didapatkannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Gampang. Oke. Ya, kenapa gampang? Karena gayanya cuma 1 dan cuma 1 suhu, bendanya juga cuma 1. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari yang sederhana dulu.
Oke, nah sekarang hukum ketiga Newton yaitu tentang aksi reaksi. Nah, jadi ini cerita tentang kalau kita ada gaya yang bekerja pada satu benda, maka sebenarnya dia akan mengalami gaya serupa dengan arah sebaliknya. Contohnya misalnya kalian narik teman kalian atau narik ke kanan misal. Bagi kalian yang menarik itu rasanya teman kalian itu menghambat kalian. Seolah-olah ada tarikan ke kiri oleh teman kalian. Artinya kalian jadi lebih lambat. Aslinya kalau nggak narik tuh bisa lebih cepat, tapi karena narik teman kalian maka jadi lebih lambat. Nah itu contoh aksi reaksi. Bagi kalian terasa tertarik ke kiri, tetapi bagi kalian itu ya ditariknya ke kanan. Jadi itu cirinya aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan, dan bekerjanya pada dua benda yang berbeda. Yang pertama, gaya aksinya bagi teman kalian, bagi kalian kepada reaksinya itu teman kalian ke kalian. Nah itu contohnya. Contoh lain misalnya seperti ini, ada kayak truk sedan dorong truk gitu. Oke, nah kita cek ya pernyataan mana yang betul. Sedan memberi gaya pada truk, tetapi truk tidak memberi gaya pada sedan. Itu jelas keliru ya. Karena faktanya, kalau misal dia tidak mendorong truk, maka dia bisa lebih cepat. Artinya dia mengalami perlambatan oleh truk. Yang satu keliru. Yang B, sedan memberi gaya yang lebih besar pada truk dibandingkan gaya truk pada sedan. Ini juga tidak tepat. Jadi yang betul itu sama. Jadi yang benar itu yang C. Itu gaya yang diberikan sedan sama besar dengan yang diberikan truk pada sedan. Jadi kalau dibuat ilustrasi lucunya kira-kira gini. Kita memukul sesuatu, maka kita akan dipukul balik. Ya, ini lucu-lucuannya seperti ini. Oke, kalau diringkas kira-kira seperti ini ya. Antara hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Jadi kalau total gayanya itu lebih dari 0, maka benda akan mengalami percepatan. Saat itulah kita menggunakan sigma F sama dengan ma. Tetapi misal total gayanya itu sama dengan 0, apa yang terjadi? Misalnya ini 0, maka A otomatis 0. Karena masa kan nggak 0 kan ya? Pasti kalau sigma F 0 hanya 0. Kalau A 0, maka jadinya ya ini persamaan ini. Jadi sebenarnya kalau diringkas, bab ini tuh rumusnya cuma ini. Sigma F sama dengan MA. Nanti tinggal sigma F-nya yang seperti apa saja gitu. Bendanya berapa buah gitu. Itu nanti akan jadi sesuatu yang butuh analisis. Oke, nah A sama dengan 0 itu bukan berarti tidak punya kecepatan. Yang tadi saya sebutkan ya. Jadi bisa saja benda itu punya kecepatan konstan dan tidak punya percepatan. Nah, saat itu juga berlaku F sama dengan 0. Jadi bukan berarti yang benda bergerak, oh dia punya gaya. Oh tidak. Oke, ada yang bingung sampai sini? Masih jelas? Halo? Masih hadir? Jelas, Pak. Hadir. Oke, baik. Ya. Nah, lanjut. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal di dalam soal? Jadi yang pertama kita cek dulu ada berapa benda sih di dalam soal ini. Tadi kan contohnya satu benda. Nanti bisa saja ada yang 2 benda. Nanti saya contohkan yang 2 benda. Setelah kita memilih benda yang mau analisis, baru kita buat diagram gaya, gambar gaya pada benda yang kita pilih. Kemudian kita lakukan pada semua benda, baru yang terakhir lakukan penjumlahan gaya F dengan teknik substitusi eliminasi. Nanti saya contohkan. Ringkasnya seperti itu. Nah, sekarang gaya apa aja sih yang mungkin ada? Jadi sebenarnya ada banyak ya. Tapi kali ini saya coba ringkas dalam beberapa ini yang saya tuliskan. Jadi gaya mungkin ada itu, pertama gaya luar yang diberikan. Jadi misalnya kayak tadi ada F, nggak jelas dari asalnya usulnya dari mana. Nah, itu kita sebut sebagai gaya luar.
Terus ada lagi namanya gaya berat. Gaya berat itu setiap benda yang punya massa, maka pasti dia punya gaya berat. Kemudian ada lagi namanya gaya tegang tali. Jadi kalau ada ikatan tali dengan benda, nah, itu akan mengalami gaya tegang tali. Ada lagi namanya gaya normal. Gaya normal itu gaya ketika kita menyentuh suatu permukaan, maka dia akan memberikan gaya dengan arah tegak lurus dengan permukaan tersebut. Kemudian ada lagi namanya gaya gesek. Bisa jelas ya, maksudnya sehari-hari kita temui lah. Jadi kayak kita ngerem motor, mobil, atau yang terakhir adalah gaya sentripetal. Oke, kita mulai ke gaya berat. Apa sih gaya berat? Jadi gaya berat itu adalah gaya tarik bumi pada benda. Kalau kasusnya di bumi ya. Kalau kasusnya di planet lain ya berarti nanti menyesuaikan daya tarik planet lain pada benda tersebut. Apa yang terjadi ketika benda mengalami gaya berat? Maka dia akan menyebabkan benda jatuh ke tanah. Dan agar gaya berat itu timbul harus ada massa. Jadi kalau ada benda tidak bermassa maka dia tidak akan mengalami gaya gravitasi. Kemudian arahnya selalu vertikal ke bawah. Kemudian dia dirumuskan sebagai W adalah M dikalikan dengan G. Massa dikali gravitasi. Dan secara umum besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kecuali disebutkan lain. Oke. Nah, ini kira-kira dibuat diagram gayanya gini. Jadi yang dimaksud kata-kata diagram gaya itu yang kayak gini. Jadi ada panah ke bawah, itu namanya diagram gaya. Oke, selanjutnya gaya tegang tali. Jadi kayak gaya tegang tali itu baru timbul kalau ada talinya gitu. Kemudian talinya juga tegang gitu, nggak kendor. Kalau kendor berarti dia tidak memberikan gaya apapun. Tapi kalau dia tegang, bisa tarik. Nah, itu adalah gaya tegang tali. Kemudian untuk kasus tali dianggap tidak bermassa, maka gaya tegang tali di ujung-ujung tali atau dimanapun posisinya akan sama besar. Dan ini asumsinya akan kita pakai. Karena kalau tidak diasumsikan ini nanti hitungannya akan lebih rumit lagi. Mungkin untuk yang advance ke depan. Oke, untuk kemudian pada katrol tak bermassa, C sebelah kiri akan sama dengan yang di kanan gitu. Oke. Kalau digambar kira-kira gini. Jadi misalnya ada sebuah benda yang digantung kayak ungu ini, maka dia sebenarnya mengalami dua gaya. Pertama dia mengalami gaya berat, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau ada benda bermassa itu pasti dia mengalami gaya berat, gravitasi, W. Nah, tapi karena dia tergantung pada tali, maka dia juga akan mengalami gaya tegang tali. Dan arahnya pasti ke arah pusat dari tali tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Bola ini bisa tidak jatuh ke tanah gitu. Tetap diam berarti kan sigma F-nya 0 ya. Kenapa sigma F 0? Berarti gaya tegang tali dan gaya W itu saling meniadakan. Maka besarnya pasti sama. Itulah dalam kasus tersebut W sama dengan T1. Nah, kemudian ini tentang tali apa namanya? Tiap-tiap posisi. Aslinya sebenarnya tiap-tiap posisi gaya tegang talinya itu berbeda. Karena ada massa tali. Tapi untuk mempermudah perhitungan sementara kita abaikan massa tali sehingga tegangan tali baik di atas sini maupun di bawah sini akan sama besar. Jadi itu ya asumsi yang akan kita pakai untuk bab ini. Itu katrolnya akan tak bermassa, licin, dan talinya pun tidak bermassa. Sehingga T di sini akan sama dengan T2 untuk bab 3 ini. Oke, saya ambil contoh. Misal ada dua buah benda A dan B, masing-masing massanya 2 kilo dan 6 kilo, kayak gambar di samping. Mereka diikat dengan tali melalui katrol yang licin. Mula-mula benda B ditahan, kemudian dilepaskan. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda B adalah... Oke, ini saya lombakan. Silakan yang mau coba. Nanti ada poin untuk yang bersisa. Ada yang mau nyoba?
Soalnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Jelas. Iya Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Bingung? Pak, selesaiin aja Pak, biar cepat Pak. Iya, Maksudnya kamu bisa atau enggak? Kalau bingung bilang. Kan saya ngetes. Bisa? Nggak Nggak ada yang bisa? Oke, sudah saya bahaskan. Jadi gini, pertama kita cek dulu asumsi geraknya kemana sih? Nah, karena gaya berat B. Oh ya, sebentar. Sebelum ke sini, coba bayangkan diagram gayanya. Jadi pada MA ini ada dua gaya, yaitu gaya berat ke bawah dan ada gaya tegang tali ke atas. Bisa dibayangkan ya? Nah, begitu pula yang benda B ini. Dia juga punya dua gaya. Gaya berat ke bawah dan gaya tegang tali ke atas. Nah, setelah kita punya diagram gaya masing-masing, baru kita selesaikan. Oke. Pertama kita buat asumsi gerak dulu. Karena berat benda B lebih besar dari berat benda A, maka pasti B turun ke bawah dan A naik ke atas. Kan mustahil gitu. Yang A ringan kok malah bisa dia narik yang berat, kan nggak logis. Jadi yang logis adalah benda B turun dan benda A naik. Ya. Jadi B turun, A naik. Atau dengan kata lain, dia bergerak searah jarum jam. Bisa dipahami sampai sini dulu? Paham? Tentang gerakannya dulu. Gerakan dan arah gayanya. Paham. Saya ulangi, jadi benda A ada dua gaya. Ada ke bawah, ada ke atas. Ke bawah itu berat, ke atas itu tegang tali. Yang B juga sama, ada dua gaya. Yang satu ke atas tegang tali, yang satunya lagi gaya berat ke bawah. Nah, karena benda B lebih besar daripada benda A, pasti yang B ini akan turun. Sementara yang A itu pasti naik. Nah, oleh karena itulah dia bergerak searah jarum jam. Paham sampai sini? Paham. Paham, Mbak. Oke. Paham. Baik. Nah, kalau sudah, baru kita buat persamaan pada masing-masing. Oke, pada benda A, rumusnya sama semua ya. Sigma F sama dengan MA. Tinggal nanti yang membedakan adalah sigma F-nya apa, terus M-nya apa, A-nya apa gitu. Pada benda A itu karena benda arah geraknya ke atas, maka kita buat asumsi atas positif biar mudah. Oke. Karena ke atas dianggap positif, maka gaya yang arahnya ke atas itu akan dibuat positif. Sehingga pada benda A, persamaan sigma F-nya jadi T min WA. Karena T arahnya ke atas, W ke bawah. Kemudian A-nya juga dihitung positif. Karena kan dia gerak ke atas, searah dengan arah asumsi positif tadi. Sehingga kita peroleh persamaan satu ini. T kita belum tahu nilainya. Kalau WA, karena beratnya itu masanya 2 kilo kali gravitasi 10, jadinya T min 20 sama dengan 2A. Jadilah persamaan 1. Ada yang bingung sampai dapat peroleh persamaan 1 ini? 20-nya dapat dari mana, Pak? Ada yang bingung? 20-nya, Pak. Paham? 20-nya dapat dari mana? 20 itu dari W itu kan M kali G.
W itu berat, gaya berat. Gaya berat massa kali gravitasi. Karena massa A itu 2, kan massanya kan 2 kg. Massanya 2 kilo, dikali gravitasi 10, jadinya 20. Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, yang sisi kanan nih, kenapa jadi 2A? Karena massa A 2 kilo. Di M-nya diganti 2 kali A. Makanya T min 20 sama dengan 2A. Itulah persamaan 1. Bisa dipahami? Coba. Oke, lanjut. Sekarang pada benda B. Nah, benda B tadi bergerak kemana? Ke bawah kan ya? Bawah. Karena ke bawah, maka asumsi positifnya adalah yang ke bawah. Sehingga gaya yang ke bawah bernilai positif, sementara yang ke atas bernilai negatif. Aslinya sebenarnya nggak harus seperti itu sih. Maksudnya selama kalian konsisten, asumsi apapun nggak masalah. Tapi untuk memudahkan kalian, ya gampangnya gitu aja. Searah dengan arah gerak benda itu positif. Berlawanan dengan arah gerak benda itu negatif. Biar tidak pusing. Nah, karena dia geraknya ke bawah, maka WB positif, sementara T-nya bernilai negatif pada benda B. Ini ya, dia bergerak ke bawah, maka gaya yang ke bawah positif, sementara T karena ke atas, melawan arah gerak benda, maka bernilai negatif. Jadi berbeda dengan cerita benda pertama tadi. Kalau benda A tadi kan T-nya yang positif, W-nya yang negatif. Sementara yang B, karena dia geraknya ke bawah, justru WB yang positif, T-nya yang negatif. Sehingga karena masanya 6 kilo, kali 10, 60 min T, masanya 6, A-nya juga searah dengan asumsi positif. Maka jadi 60 min T sama dengan 6. Perolehlah persamaan. Ada yang bingung dapat persamaan kedua? Lanjut, Pak. Ya itu ya. Jadi selama sesuai dengan arah gerak, nah itu asumsi positifnya di sana. Oke, selanjutnya kita jumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini namanya eliminasi ya. Tapi kalau mau substitusi pun nggak masalah. Jadi kita mengeliminasi si T. Gimana caranya? Ya kita jumlahin aja. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Ruas kiri, T min 20, kita jumlahkan dengan ruas kiri persamaan 2, 60 min T. Jadinya T min T habis, tinggal min 20 sama 60. Makanya ini jadi 60 min 20. Sementara sisi kanan, itu ada 2A, ditambah dengan 6A. Makanya jadi 8A. Sehingga untuk mencari A, tinggal ruas. 40 bagi 8 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang yang sedikit lebih sulit. Misalnya ada sebuah beban sedang diikatkan seperti gambar ini. Gambarnya jelas? Ada dua talinya nyabang 2, kelihatan ya? Jadi ada beban 50 Newton, terus tergantung, kemudian ada gaya T1 dan gaya T2 yang menahannya. Kemudian sudutnya ini 37 derajat, ini 53 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Nah, ini kan kelihatannya arahnya kan nggak jelas ya. Maksudnya nggak tegak lurus gitu. Tidak Y, tidak X gitu. Nah, di saat kondisi inilah pelajaran vektor dahulu kalian terpakai. Jadi fisika tuh gitu ya. Fisika tuh ya lanjut terus gitu. Jadi kalau ketinggalan yang kemarin, maka yang sekarang akan lebih kesulitan lagi. Maka kalau memang misal kalian masih butuh bantuan lebih tentang apa namanya vektor, ya nanti bilang aja gitu. Mungkin kita buat sesi tersendiri gitu. Bagi yang merasa kesulitan tentang vektor. Oke. Nah, jadi prinsipnya kalau ada yang miring-miring kayak gini, akan lebih mudah kalau dijabarkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi T1 kita pecah jadi
T1X dan T1Y. Yang T2 sama, kita pecah menjadi T2X dan T2Y. Gimana caranya? Pakai sin cos yang dulu pernah saya ajarkan ya. Jadi caranya dikali cos dan dikali sin, maka kita bisa memperoleh nilai T1X dan T1Y. Oke, kita langsung aja. Oke. Nah, jadi kalau dibuat diagram gaya, penjabarannya seperti ini. Jadi T1 ini akan terpecah jadi dua. Ada T1X, di mana T1X itu T1 cos dari 37. Datangnya dari mana? Kan kita mau nyari yang horizontal ini. Yang horizontal ini. Ini kan ada sudut 37. Makanya sini juga otomatis 37. Nah, sehingga apa namanya? Samping tahu, miring tahu, sudut tahu, samping miring adalah cos. Makanya jadi T1 cos 37. Nah, sementara yang sisi Y, yang atasnya ya pasti otomatis sisanya. Kalau yang ini T1 cos 37, maka yang satunya adalah T1 sin 37. Ada yang bingung? Belum, Pak. Hah? Belum. Oke, baik. Nah, sementara pada T2 juga sama. Maka kita jabarkan. Oh, ini salah ketik ya. Ini harusnya cos. Maaf, saya keliru. Nah, jadi sama kayak yang sisi kiri, makanya yang T2X adalah T2 cos 53. Sementara yang sumbu Y, T2 sin 53. Nah, kalau sudah kita punya diagram, maka kita selesaikan ada sumbu masing-masing. Sumbu Y sendiri, sumbu X sendiri. Oke. Nah, karena dia dikatakan setimbang atau diam, maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Baik sigma Fx maupun sigma Fy. Itu keduanya harus sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang apa aja sih gaya yang bekerja pada sumbu X? Ternyata cuma 2, yaitu T2X dan T1X. Karena yang benda ketiga itu sumbu Y, tidak ada sumbu X-nya. Makanya jadi cuma T2X min T1X. Karena diam, maka sama dengan 0. Dimasukkan nilainya, cos-nya, sehingga kita peroleh T1 ada 0,75 T2. Kita simpan sebagai persamaan. Nah, sementara pada sumbu lainnya, yaitu sumbu Y, karena dia juga setimbang, maka berlaku sigma Fy sama dengan 0. Nah, apa saja gaya pada sumbu Y? Itu ada gaya apa namanya? Ada T1Y, ada T2Y, dan ada gaya berat. Nah, kita misal asumsi yang positif atas ya. Makanya jadi T1Y itu positif, T2Y positif, sementara yang 50 itu menjadi negatif. Karena berlawanan arah. Kemudian kita substitusi T1 ke T2. Atau ini terserah sih, mau T2 T1 atau T1 T2, nggak masalah. Prinsipnya kita substitusi biar bisa selesai persamaan ini. Sehingga dengan cara teknik substitusi kita bisa peroleh nilai T2-nya 40 Newton. Kita substitusi lagi ke persamaan awal, kita peroleh T1 adalah 30 Newton. Oke. Ada yang bingung? Ya, ini memang agak sulit ya barangkali ya. Bagi sebagian kalian mungkin agak bingung gitu. Kok gambarnya jadi banyak gini gitu. Ya memang butuh agak perlahan untuk memahaminya. Nanti bisa dicoba lagi di rumah. Nanti ini slide akan saya bagikan di e-learning dan di Google Classroom. Oh ya, ini juga, ini saya rekam juga. Maksudnya yang presentasi ini saya rekam, nanti saya upload juga. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau bingung bisa tanya lagi. Nah, untuk ngetes kalian paham atau tidak, nanti habis sesi meeting ini berakhir, kalian coba kerjakan soal ini ya. Ini bisa screenshot dulu, atau nanti lihat di slide. Ini caranya hampir sama dengan yang contoh yang saya berikan tadi.
Jadi cuman bedanya kalau tadi ditulis T, ini saya tulis W2, W3. Tapi prinsipnya sama kok kayak ini. T1, T2 ini. Oke, nanti dicoba aja ya. Oke. Nah, sekarang kita ke gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal itu gaya ketika kita menyentuh permukaan lain atau kita bertumpu pada benda lain. Bisa dikatakan dia juga ada reaksi gaya tekan. Dan arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Contohnya seperti ini. Kalau permukaannya biasa seperti ini, maka ya otomatis arahnya akan tegak seperti ini. Oke. Ini contoh yang biasa ya. Kalau yang biasa N-nya akan sama dengan W karena dia persis satu garis. Nah, tapi kalau bidang miring, maka N ini harus dibuat garis ke bawah sini. Harus dibuat garis yang tegak lurus dengan permukaan ini. Nah, jadi dia tidak akan sama dengan W, tetapi sama dengan W cos alpha. Jadi gampangnya gaya normal itu gaya berat dikalikan dengan cos alpha untuk sisi miring seperti ini. Nah, untuk benda bergerak, kalau selama dia bidang datar, maka N ada tetap sama dengan W. Kecuali nanti ada gaya eksternal luar. Oke, contoh yang biasa itu yang biasa kalian temui barangkali ada lift. Pernah naik lift semua? Udah pernah ya? Ya di Quito atau di Royal atau di mana? Ada liftnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita berada di lift? Kenapa kita bisa naik ke atas gitu? Ya, memang betul. Secara itu karena kita ditarik ya. Nah, tapi prosesnya apa sih terjadi? Nah, yang terjadi adalah sebenarnya lantai dari lift itu memberikan gaya ke atas. Memberikan gaya normal yang lebih besar daripada gaya berat kita. Sehingga ketika sigma F-nya tidak sama dengan 0, makanya kita bergerak ke atas. And when W sama dengan MA ya, seperti itu. Oke. Sementara sebaliknya, ketika kita turun, itu kan ada kayak perasaan melayang ya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika kita naik lift, pas turun pertama, pas awal tuh ada kayak perasaan melayang ya. Kayak apa? Kayak kita tuh kayak hilang gitu seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya sebenarnya itu terjadi karena gaya normalnya berkurang ketika kita bergerak ke bawah tersebut. Jadi ketika perubahan kecepatan itu gaya normalnya akan berkurang. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Misal ada seorang kakek, beratnya 750 Newton, dia berada di sebuah elevator. Nah, dengan gaya berapakah kakek ini menekan lantai elevator bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat? Kemudian berapa gaya tekan ini bila elevator turun dengan kecepatan yang sama? Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama elevator naik, kedua elevator turun. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama adalah ketika bergerak ke atas. Lihat yang sisi kiri ya. Nah, jadi persamanya sama. Ya, bab ini persamanya itu semua kok. Sigma F sama dengan MA. Tinggal nanti bagaimana sigma F itu, nah itulah yang akan butuh analisis. Nah, kita lihat pada saat benda bergerak ke atas, itu kita buat asumsi, misalnya atas positif. Maka percepatan yang bernilai positif kan ke atas ya, sesuai asumsi kita. Dan gaya normal juga akan positif. Ya. Dan W akan bernilai negatif. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah gerak. Kemudian kita masukkan nilainya. Kan gaya berat kakek tadi 750 Newton. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Dan dia dinilai positif. Karena asumsi ke atas kita adalah positif. Kemudian kita pindah ruas sehingga perolehan nilai gaya normalnya adalah 900 Newton. Jadi ketika naik ke atas itu sebenarnya kita mengalami gaya 900 Newton oleh lantai ke kita. Nah, sementara bagi lantai kita memberikan gaya ke dia 900 Newton ke arah
bawah. Itu adalah gaya reaksi. Nah, untuk kasus kedua, kedua, misalnya benda bergerak ke bawah. Nah, ini saya buat asumsi yang apa namanya? Atas tetap saya asumsikan positif. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya asumsi manapun itu nggak masalah. Yang penting konsisten. Nah, kali ini saya konsisten misalnya atas itu positif. Maka A yang karena A ke arah bawah, makanya A saya tulis min 2. Karena berlawanan dengan asumsi positif saya. Sementara N, karena dia apa namanya ya atas, sama dia tetap positif. Yang W ya negatif. Tapi kalau misal kalian balik pun juga boleh. Misalnya, Pak, saya maunya tetap kayak yang dulu aja gitu, konsisten searah dengan arah gerak positif. Ya boleh juga. Jadi nanti kalian tulis W min N sama dengan NA. Di mana A-nya nanti harus bernilai positif. Saya ulangi ya. Jadi asumsi itu bebas. Kalau misal kita pakai asumsi bahwa positif, boleh. Maka yang dirubah nanti A-nya jadi positif. Karena ke bawah sesuai asumsi. Kemudian W positif, N negatif. Boleh. Atau mau tetap asumsi tadi, asumsi atas positif. Ya boleh juga. Nanti yang penting yang lain menyesuaikan. Misal atas positif, berarti karena A-nya ke bawah jadi negatif. Karena W-nya ke bawah jadi negatif. Jadi itu yang saya maksud. Nah, kalian bebas mau pakai asumsi manapun, yang penting konsisten. Oke, kita masukkan nilainya, didapatkan gaya normalnya adalah 600 Newton. Nah, itu yang saya maksud. Ketika kita naik, itu akan lebih berat dibandingkan turun. Pas naik, kita butuh gaya sekitar 900 Newton, kita dapat. Sementara pas turun, justru malah cuma 600 Newton gitu. Padahal berat kita aslinya 750 Newton di dalam soal ini. Ada yang bingung? Paham? Ya, Pak. Kalau bingung, bilang ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau asumsi itu bebas, berarti misalnya kita pakai asumsi yang ke atas itu positif, tapi yang bikin soal beda gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kalian tuliskan di jawaban kalian. Jadi ada keterangannya, asumsi atas positif. Nah, tapi gini, asumsi manapun yang kalian pakai, nanti jawabannya akan sama endingnya. Kok bisa? Ya sama, karena misalnya yang ini ya, yang sisi kanan ini. Kalau saya pakai asumsi ke bawah positif, maka nanti A-nya kan jadi positif nih. Min 2 jadi plus 2. 750 jadi plus. Yang N jadi negatif. Itu kan sebenarnya sama aja kayak persamaan ini. Saya kali min 1 semua. Ya nanti kan bola-baliknya ya sama aja gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Yang penting dituliskan gitu. Tuliskan di awal asumsi saya atas positif. Nanti endingnya ya akan sama gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini contoh. Misal, kamu tahu bahwa masamu 75 kilo. Tapi pas di atas timbangan lift, masanya tulisannya 90 kilo. Berapa persen kecepatan lift dan kemana arahnya? Bisa nebak nggak? Arahnya dulu deh. Kalau tambah berat itu kira-kira arahnya ke atas atau ke bawah? Atas. Nah, betul sekali. Jadi kalau keras lebih berat, itu pasti ke atas. Nah, jadi ini juga trik ya. Trik kalau mau biar tambah ringan, ya kalian nimbang saat liftnya turun. Nah, pasti jadi lebih ringan gitu. Nah, jadi sukses dietnya di situ. Oke, sekarang tahu nggak? Cara ngitungnya kira-kira tahu nggak? Bisa, Pak. Hitung percepatannya.
Oke, saya kasih tahu caranya. Jadi gini, kata kuncinya adalah yang terukur di timbangan itu adalah gaya normal. Saya ulangi. Yang terukur di timbangan itu adalah gaya normal. Jadi sebenarnya ini aslinya N 900 Newton, W 750 Newton. Yang ditanya adalah A-nya. Coba kita lihat soal sebelumnya. Nah, ini kan persis kayak ini kan. N-nya 900 Newton, W-nya 750 Newton. Berapa percepatannya? 2. Nah, betul sekali. Ini cuma soalnya dibolak-balik aja. Jadi yang ini yang diketahui adalah N sama W-nya, ditanya A-nya. Kalau yang satu dibalik. A-nya tahu, W-nya tahu, yang ditanya N. Ya Pak, nomor absen 27 Pak. Sangat. Oke, tolong tulis di WA ya, biar saya nggak lupa. Uji. Ya Pak, siap Pak. Sebelahmu siapa, Rul? Sebelahmu siapa tuh? Nggak ada, dibilangin. Oh, anjay, keren. Anjay, sangat. Oke, lanjut. Sekarang contoh. Ada 2 buah balok yang tersusun. Jadi ada balok A 5 kilo, kemudian ada lagi balok B 10 kilo. Disusun kayak gambar ini. Yang pertama ditanya adalah gambarkan semua gaya yang bekerja pada balok A dan semua gaya yang bekerja pada balok B. Kemudian hitung besarnya dan cari pasangan aksi reaksinya. Oke. Nah, kalau digambar, kita mulai dari benda A ya. Kira-kira ada berapa gaya yang bekerja pada A? Berapa gaya? Ada berapa gaya yang bekerja pada balok A? 1. 2, Pak. Apa itu? 1. Tuh, Raimu semerawut tuh. Oke, sebenarnya yang betul itu jawabannya 2. Yang pertama adalah gaya berat A akan benda bermassa kan pasti punya gaya kan ya. Itu gaya pertama. Yang kedua, karena dia menyentuh permukaan B, maka dia akan mendapatkan gaya normal ke atas oleh B kepada A. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu ya. Jadi pada balok A ada 2 gaya, yaitu gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas. Nah, sementara pada benda B ada berapa gaya yang bekerja? 2 juga, Pak. Oke, untuk balok B jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Jadi gini. Yang pertama dia punya gaya berat ke bawah, betul. Kemudian dia punya gaya normal ke atas oleh lantai pada B, betul. Nah, yang ketiga adalah dia mendapatkan gaya normal dari A kepada B. Ingat ya, gaya itu 2 arah, reaksi. Karena A mendapatkan gaya normal oleh B pada A, maka B pun juga akan mendapatkan gaya oleh A kepada B dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Bisa dipahami? Jawab, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau diminta menghitung. Oke. Nah, kalau ditanya menghitung gaya beratnya, kan tinggal massa kali gravitasi. 5 kali 10, 50 Newton. Kemudian kalau ditanya gaya normalnya, ya karena dia diam, maka pasti gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Maka gaya normal pada A oleh B juga 50 Newton. Oke. Untuk gaya yang kepada A, ada yang bingung? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pada benda B. Pada benda B ada 3 gaya. Pertama gaya berat. Kalau gaya berat pasti langsung dikali gravitasi ya. Berarti 10 kilo kali 10 jadinya 100 Newton ke bawah. Sementara dia juga mendapatkan gaya oleh A pada B. Karena gaya pada A oleh B itu 50 Newton, maka gaya yang bekerja pada B oleh A juga 50 Newton. Maka B mendapatkan gaya tambahan ke bawah sebesar 50 Newton. Nah, kemudian yang ketiga, gaya normal di bawah.
Karena gaya beratnya 100 Newton, ditambah gaya ke bawah lagi 50 Newton, maka gaya normalnya harus melawan biar seimbang. Yaitu sebesar 150 Newton. Itu sejumlah tadi gaya 100 sama 50. Oke. Bisa dipahami? Coba. Bisa, Pak. Oke. Saya. Oh, ini ada gesekannya. Kalau gesekannya saya skip dulu. Nanti dibahas yang gesek. Nah, kalau ini sama persis kayak contoh saya tadi. Tadi ngasih contoh yang dua katrol. Dua benda di katrol. Ini selalu sama aja. Pak, di zoom dulu Pak, ininya Pak. Biar kelihatan saya. Oke. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk soal yang ini, insya Allah sama kayak yang saya kasih contoh tadi. Yang ada benda 1, benda 2, punya massa masing-masing. Anjay. Apa? Oke. Insya Allah nanti tinggal hitung kayak yang contoh saya berikan ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita ke gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Itu gaya yang timbul karena adanya permukaan kasar pada benda. Dan gaya gesek itu terdiri dari dua hal, yaitu gaya gesek statis dan kinetis. Apa itu gaya gesek kinetis? Itu gaya gesek ketika benda bergerak. Jadi ada gerakan, dan gesekannya mengurangi kecepatan, mengurangi gerakannya. Itu namanya gesekan kinetis. Besarnya adalah mu k kali n. Mu itu adalah koefisien gesek tergantung pada bendanya. Semakin kasar bendanya, maka akan semakin besar nilai mu-nya. Ya, sama kayak tanah beraspal sama dibandingkan dengan S ya. Dengan S kan pasti licin ya. Nah, itu contoh yang menggambarkan tentang mu. Yang kedua adalah gaya normal N. Nah, jadi semakin besar gaya normalnya, tekannya itu akan semakin besar gaya gesekan. Contohnya kayak kalian ngerem motor atau mobil. Itu kalau semakin kuat ngeremnya, kan semakin cepat berhenti kan? Nah, itu apa sih di sini? Kenapa itu terjadi? Itu karena sebenarnya kalian memperbesar gaya N-nya ini. Gaya normalnya kalian perbesar gitu. Sehingga efeknya pada gaya geseknya semakin besar. Nah, itu makna dari gaya gesek kinetis. Oke, selanjutnya gaya gesek statis. Statis itu adalah terjadi ketika kita mendorong benda, tapi bendanya masih belum bergerak gitu. Jadi karena bendanya terlalu berat dan gesekannya kuat, sehingga sigma F-nya tetap 0. Nah, saat itu terjadi, itu berarti gaya gesek itu tidak selalu sama dengan mu kali n. Kenapa? Karena mu n itu kan nilainya cuma 1 dan besar. Padahal bisa jadi kita mendorong suatu benda itu cuma gayanya kecil gitu. Bisa kayak saya dorong lemari, saya dorong dengan gaya 1 Newton. Gak mungkin kan dia melawan saya 10 Newton. Bisa saya dorong 1 Newton, dia balas 10 Newton. Malah dia gerakannya malah ke saya. Gak mungkin kan seperti itu. Nah, jadi yang betul adalah gaya geseknya itu akan menyesuaikan dengan gaya pendorongnya sampai di titik maksimumnya. Nah, saat maksimum itulah Fs sama dengan mu kali n. Dan gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Oke, kalau kita buat grafik, kira-kira gini grafik dari gaya gesek. Jadi pada saat mula-mula dia akan sama dengan gaya yang bekerja pada dirinya. Kalau nggak ada gaya, maka dia 0. Kasih gaya sedikit, maka gaya geseknya membalas sedikit. Dikasih banyak, maka dia akan membalas banyak. Sampai titik maksimum. Lewat dari maksimum, maka dia akan melandai menjadi gaya gesek kinetis dan nilainya stabil. Jadi seperti ini, kalau kita ibaratkan gaya area statis dan area kinetis. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi itu ya. Jadi ketika ada kalau kita lihat secara mikroskopis, sebenarnya permukaan kasar itu kayak gini. Ada kayak patahan-patahan itu. Nah, semakin besar gaya geseknya, maka akan semakin besar patahan-patahan ini.
Oke. Contoh. Ya, misalnya ada nih, ada balok A masanya 10 kilo. Berada di lantai akan ditarik. Ada balok A bermasa 10 kilo. Ditarik oleh gaya 80 Newton dengan tali penarik yang arahnya mendatar. Balok B juga sama 10 kilo. Ditarik di atas lantai dan akan ditarik dengan gaya 80 Newton menggunakan tali penarik dengan arah 37 derajat terhadap lantai. Jika koefisien gesekan statis dan kinetis adalah 0,6 dan 0,2, selidiki mana yang lebih cepat geraknya. Oke. Kira-kira mana yang lebih cepat menurut kalian? Ditarik lurus atau ditarik miring? Ditarik lurus. Lurus, Pak. Iya. Aduh. Saya sebentar. Baterai saya habis. Bentar ya, saya cas. Hit, kameramu mana, Hit? Kameramu mana, Hit? Ada yang lagi di pantai, guys. Gimana ganti background itu ya? Ya, pakai laptop bisa. Kayak ini. Setting video Rul. Bisa. Lihat mana? Langsung bola hitam kucing. Lagu dulu, guys. Tok, raimu elek tok, jadi ditokno tok raimu tok. Baik, ini saya pakai mode di laptop ya. Jadi mode di laptop ini kebetulan speaker saya itu tanpa headset. Jadi ini saya nggak bisa mendengar. Misalnya kalian ngomong saya nggak bisa dengar. Tapi kalian bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, saya lanjutkan aja ya materinya. Sambil saya nyalakan HP saya. Oke, nah jadi untuk kasus ini, untuk soal seperti ini, nanti harus dianalisis. Apakah betul yang mendatar lebih besar daripada yang ditarik miring? Kenapa demikian? Karena gini, yang mendatar memang betul, dia rasanya lurus ya. Tetapi ingat bahwa dia juga akan mengalami gaya gesek yang cukup besar juga gitu, seperti itu. Nah, berapa gaya geseknya? Ternyata karena dia beratnya 10 kilo, maka gaya geseknya adalah, gaya normalnya 100 Newton. 100 Newton, kemudian kena koefisien gaya gesekan ini 0,6 dan 0,2, maka gaya gesek statis maksimumnya adalah 60 Newton. Nah, dari mana saya peroleh 60 Newton? Dari 100 kalikan dengan 0,6. Jadinya 60 Newton. Nah, karena gaya besar, maka dia pasti bergerak. Oke, saya ulangi. Jadi untuk kasus pertama dia ditarik mendatar, itu masanya kan 10 kilo nih. Berarti berapa gaya normalnya? Gaya normal akan sama dengan gaya berat. Nah, berapa gaya berat pada balok A yang bermasa 10 kilo? Nah, karena 10 kilo, berarti gaya beratnya adalah 100 Newton. Nah, sekarang ini kan ada dua koefisien gesek nih. Ada statis, ada kinetis. Mana Pak yang harus kita pakai? Jadi yang pertama kita harus cek yang statisnya dulu. Nah, yang statis berarti adalah 0,6. Coba kita kalikan. 100 dikalikan 0,6. Jadinya adalah 60 Newton. Nah, berapa gaya yang diberikan? Ternyata 80 Newton. Nah, karena 80 lebih besar daripada 60, maka dia pasti bergerak. Karena dia bergerak,
itu akhirnya berubah menjadi gesekan kinetis. Nah, sehingga kita akan menggunakan mu 0,0. Nah, seperti yang grafik yang saya tampilkan tadi. Ya, jadi ini ya. Jadi gaya gesek itu tidak tunggal, bergantung nanti gaya yang bekerja pada dirinya. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan paham. Ini saya mohon maaf bisa dengar feedback, HP-nya masih dinyalakan. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal tadi. Sehingga total gaya yang bekerja adalah kita menggunakan yang kinetis, maka gaya normalnya kan tadi 100 Newton nih. 100 Newton dikalikan dengan 0,2 jadinya adalah 20 Newton. Maka gayanya jadi 80 dikurangi 20. Jadinya adalah 60 Newton. Dibagi dengan masanya 10, jadi kecepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Iya. Bangke enggak tuh. Oke, coba diresapi sebentar ya. Sayangilah aku. I want to dress. Oke. Nah, sementara untuk kasus kedua, gayanya itu miring. Jadi 80 Newtonnya miring. Nah, karena dia miring, apa yang terjadi? Maka gayanya itu akan terbagi dua. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, 80 Newton, kalau dikalikan dengan sumbu X, 80 kali 80, Iya, menang. 8, jadinya adalah 64 Newton. Menang ya? Oh, aja. Sementara yang pada sumbu Y, kalau yang pada sumbu Y itu ada FY, yaitu besarnya adalah 80 kali dikali 0,6 jadi 48 Newton, sehingga dia akan mengurangi gaya gesek. Atau gini aja, mungkin ini terlalu rumit kalau tidak saya tuliskan secara detail. Jadi gampangnya gini, untuk kasus kedua, dia tarik miring. Apa efeknya ketika ditarik miring? Ketika ditarik miring, maka dia akan mengurangi gaya normalnya pada benda. Kayak kalian ngangkat benda yang berat gitu. Pernah nggak kalian ngangkat galon yang berat terus atau benda yang berat ini kan gitu, biar gesekannya berkurang. Kira-kira seperti itu. Itu adalah teknik untuk mengurangi gaya gesek. Atau dikasih masih Pak, rabuk 20 kilo, Pak. Dikasih permukaan yang lain gitu. Itu bisa membuat mengurangi gaya gesek. Oke, ya ini kayaknya sudah bisa ini. Sebentar ya, biar enak gitu. Menang gini, jadi sangat. Mana nih?
Amsterdam, kita main di Halo, tes. Yang lain bisa dengar? Saya bisa dengar siapa? Halo? Halo? Pak. Oh ya, baik. Maaf ya ada gangguan sedikit tadi. Ya, kita lanjutkan. Pak. Sedikit lagi kok insya Allah. Nah, ini ada contoh lain ya tentang benda. Ada 3 buah benda. Ada 3 buah benda, terus masanya beda-beda dan ditanya per jam benda, pegangan tali T1 dan T2, ketika licin dan ketika kasar. Mungkin biar lebih enak ini akan saya buat video tersendiri gitu untuk pembahasan soal-soal. Tapi kalau kalian mau nyoba-nyoba sendiri dulu nggak apa-apa. Secara umum caranya seperti yang saya tulis sampai pertama pilih masing-masing benda, misalnya M3, M2 atau M1. Terus habis itu dibuat persamaan diagram gayanya, sigma F sama dengan MA atau 0 kalau punya kekuatan. Terakhir baru substitusi eliminasi seperti contoh-contoh yang sebelumnya saya berikan. Oke. Oke, ini juga contoh-contoh lain. Nah, saya langsung skip aja ya ke bagian terakhir pada materi hari ini, yaitu gaya sentripetal. Oke, masih ingat nggak dulu contoh yang saya berikan tentang kenapa bumi tidak menabrak matahari? Masih ingat? Ya, karena berputar pada porosnya. Gimana? Kenapa bumi tidak? Kau kan, sangar Arul. Siapa tadi yang jawab? Wahid, Pak. Arul, Pak. Saya nggak ngomong dari tadi. Oke. Kenapa tadi bumi tidak menabrak matahari meskipun ada gaya gravitasi? Karena berputar pada porosnya. Oke, itu jawaban satu. Ya betul, tapi belum jawab semua. Ada yang ingat dulu pernah saya sampaikan? Kenapa bumi tidak menabrak? Magnet. Ada magnetnya, Ya, Pak. adanya gaya tarik menarik, Pak. Magnetnya, Pak. Ya kalau tarik menarik kan justru malah nabrak. Malah enggak. Kan ada kecepatannya, Pak. Katanya gaya gravitasi. Ya betul. Gravitasi tarik menarik kan? Kan harusnya tarik lama-lama nabrak dong. Enggak nabrak. Kan ada kecepatannya itu, Pak. Karena ada sisi utara kecepatannya itu ke selatan ya? Keluar, Pak. Kecepatan, Pak. Kecepatannya kemana? Konstan, Pak. Arah kecepatannya kemana? Keluar, Pak. Arahnya tegak lurus dengan gaya gravitasi. Berlawanan dengan gravitasi, Pak. Lebih tepatnya tegak lurus. Jadi gini ceritanya. Kalau misalnya tidak punya kecepatan, apa yang terjadi? Ya nanti pasti akan nabrak matahari lama-lama. Kalau misal dia punya kecepatan yang berlebihan, maka yang terjadi adalah bumi akan menjauhi matahari, Pak. Kita juga akan mati membeku. Jadi kalau kecepatan salah, nggak punya kecepatan juga salah. Nah ini subhanallah ya, Allah mengaturkan sehingga itu tepat sehingga subhanallah kita berada di orbit dan masih bisa hidup. Ya meskipun sekarang ada wabah corona ya. Alhamdulillah masih hidup semua kan ya. Alhamdulillah masih, Pak. Wahid, Pak, masih, Pak. Kuliah, Pak, ini. Wahid, Pak, entah kemana Pak Wahid, Pak. Allah. AFK, Pak. Pak, di surga nih, Pak. PUBG dia, Pak. Bilang, Pak, PUBG, di Pak. surga, Pak. Bilang Pak ngebucin di PUBG, Pak. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi itu zoom dulu. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi yang terjadi pada bumi itu tidak membuat dia tambah mendekat, bukan, tapi hanya mengubah arah kecepatan dari bumi. Yang awalnya lurus pada satu sumbu, dan akhirnya malah berubah menjadi gerak melingkar. Kemarin saya contohkan. Jadi gaya gravitasi melakukan fungsi gaya sentripetal. Karena gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya ke pusat rotasi, sehingga dia membuat benda bisa bergerak melingkar. Oke. Nah, jadi gaya sentripetal itu penyebabnya macam-macam ya.
Penyebabnya bisa karena gaya gesek, bisa juga karena gaya normal, bisa karena gaya gesek. Atau juga gini, kalian pernah nonton MotoGP nggak? MotoGP. Nah, itu gimana cara pembalapnya untuk bisa belok gitu? Wah. Motornya dimiring-miringkan kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya dia menambah gaya sentripetalnya itu selain gaya gesek juga gaya beratnya dia. Dia miringkan itu biar narik gitu, narik ke arah pusat putaran gitu. Jadi gaya sentripetal itu bisa banyak penyebabnya. Nah, tapi prinsipnya adalah setiap gaya yang arahnya ke pusat rotasi, maka dia adalah mengakibatkan gaya sentripetal. Ini contoh yang misalnya kita muter-muter pakai tali ya. Jadi kita ada bola atau apa, kita putar-putar. Itu juga contoh gaya sentripetal yang membuat benda bergerak melingkar oleh tegangan tali. Oke. Nah, masih ingat ya di kinematika dulu ya. Apa percepatan sentripetal besarnya adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, sama aja. Nah, kalau kinematika itu tidak meninjau penyebabnya, maka pada dinamika ini kita meninjau penyebabnya. Nah, sehingga untuk bagaimana cara mencari gaya sentripetal, ya balik lagi ke hukum Newton tadi. Sigma F sama dengan M kali A. Dalam kasus ini, A-nya adalah V kuadrat per R. Inilah jadilah gaya sentripetal, yaitu MV kuadrat per R. Jadi misal kayak bumi ya, bumi punya gravitasi khusus dan R sekian, maka kecepatannya tertentu. Hanya kecepatan sekian yang tepat gitu, agar bumi bisa bergerak melingkar. Jadi dengan teknik ini kita bisa mengukur berapa sih kecepatan maksimal yang diizinkan di tikungan. Ya, kira-kira seperti itulah tentang apa? Jadi ada hitung-hitungannya gitu tentang bagaimana sih mengukur kecepatan maksimal di tikungan dengan kondisi bobot sekian. Oke. Nah, itu yang jadi acuan dari yang polisi rambu lalu lintas yang menyuruh misalnya ketika tikungan kecepatannya harus berapa. Itu memang ada hitungannya. Termasuk juga di tol. Itu kenapa sih harus maksimal 100 km per jam? Ada yang pernah analisis nggak? Ini pernah naik mobil? Pernah naik tol? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Pernah. Berapa kecepatan yang kalian pakai pernah? Naik tol. 240, Pak. Di Kendari nggak ada tol, Pak. Ya. Kendari adanya hutan, Pak. Jadi memang jalan lurus itu memang menggoda ya. Ke jalan lurus lempeng. Tahu-tahu nggak kerasa dah lewat dari itu. Nah, tapi aslinya sebenarnya yang bagus tuh memang 100. Ya itu ada hitungannya juga gitu. Hitungannya kenapa? Jadi misal tiba-tiba di depan. Ini berkaitan dengan jarak pandang. Karena jarak pandang kita terbatas, kecepatan mobil, kecepatan pengereman juga ada aturannya gitu. Sehingga ketika ada situasi mendadak, entah yang di depan tiba-tiba remnya blong atau tiba-tiba ada yang ban yang copot. Soalnya pernah kejadian tuh, ada truk punya ban cadangan, tiba-tiba copot gitu. Nah, kalau nggak antisipasi dengan baik, ya nabrak gitu. Tapi kalau kita kecepatannya 100 km per jam, insya Allah ketika kita melakukan pengereman itu masih pas. Jadi memang itu ada hitungannya. Oke, nah kita kembali ke gaya sentripetal. Jadi itu ya, jadi kalau gaya sentripetal itu membuat namanya jadi kecepatan dan gaya itu ada aturannya. Itu hubungannya adalah F adalah mv kuadrat per R. Ayah. Ada yang pernah naik jembatan terus sempat kayak merasa melayang nggak? Karena kecepatan tinggi sehingga sempat kayak rasa melayang. Ada yang pernah? Pernah, Pak. Turun gunung, Pak. Kena jeblongan, Pak. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya ada hitungannya juga.
Itu terjadi karena ketika kita berada di permukaan melengkung, maka itu akan ada efek gaya sentripetalnya. Sehingga ketika kecepatan kita atau melebihi dari gaya berat kita, maka efeknya adalah kita akan terasa melayang. Oke, ini saya coba bahaskan soal ini ya. Jadi misal ada mobil 2000 kilo, ada pada jembatan yang jari-jari kelengkungannya 160 meter. Nah, kalau ditanya gaya apa saja yang ada ketika di puncak jembatan, nah jadi gayanya itu ada dua, ada gaya gravitasi dan gaya normal. Ingat ya, kalau benda menyentuh permukaan itu pasti ada gaya normalnya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya, berapa kecepatan mobil di puncak jembatan agar mobil tepat tidak menyentuh jembatan atau tidak ada gaya yang diberikan mobil pada jembatan? Apa maksud dari kalimat ini? Nah, maksudnya adalah ya N-nya 0. Tidak ada gaya normalnya. Kita melayang gitu. Kalau melayang kan seolah-olah hampir tidak menyentuh jembatan kan ya? Seolah-olah tidak ketekan sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Itu makna dari kalimat ini. Nah, terus gimana ngitungnya? Ya tadi sigma F sama dengan gaya sentripetal. Nah, sigma F apa aja? Cuma satu gaya tadi disebutkan, yaitu gaya berat W. Karena gaya normalnya dianggap 0. Jadi gaya berat sama dengan gaya sentripetal. Di mana rumus gaya sentripetal tadi adalah mv kuadrat per r. Jadi nanti sisi kanan itu gaya berat M kali G, sementara di sisi kanan itu mv kuadrat per r. Coret-coret, nanti kalian bisa nemukan nilai V adalah akar dari GR. Nah, itulah kecepatan mobil biar bisa tepat melayang seperti itu. Nah, sekarang yang tentang bandul. Jadi ibaratnya kayak kalian muter-muterin secara vertikal ya. Maksudnya kayak tegak gitu. Jadi muternya nggak horizontal kayak koboi, bukan seperti koboi yang melingkar. Tapi yang muter yang sisi kayak bikin tameng gitu. Nah, bisa bayangkan kayak muter-muter. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tegangan tali saat di titik-titik tersebut. Oke. Kita mulai dari titik A. Pada titik A, gaya beratnya kemana? Gaya berat ke? Halo? Ke bawah. Ke bawah, betul. Kalau gaya tegang tali, pada titik A kemana? Ke atas. Atas, betul sekali. Nah, jadi cara ngitungnya, gaya yang ke arah pusat rotasi itu bernilai positif. Sementara yang menjauhi pusat rotasi itu negatif. Maka pada titik A, persamaannya adalah T min W sama dengan gaya sentripetal. T min W sama dengan mv kuadrat per R. Oke. Nanti sisi kanan tinggal masukin aja ya. Ada M-nya, ada V-nya, dibagi dengan R. Nanti kan dapat nilai 100. Berarti nanti T min W sama dengan 100. Maka T adalah W tambah 100, sehingga diperoleh nilainya adalah 120 Newton di titik A. Bingung, Pak. Halo? Bingung? Bingung, Pak. Iya, Pak. Baik, saya ulangi. Jadi pada titik A itu gayanya ada dua kan ya? Tegang tali sama gaya berat. Sampai sini paham? Ya, Pak. Paham. Nah, dua gaya ini kan jadi gaya sentripetal kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, yang ke arah pusat rotasi yang T kan? Sementara yang gaya berat menjauhi kan?
Ya, Pak. Nah, itulah jadinya T min W adalah gaya sentripetal. Jadi nanti apa namanya? Nanti FR ini akan diganti dengan T min W. Yang kanan tetap MV kuadrat per R. Masih bingung? Jadi gini, gaya sentripetal itu konsep. Penyebabnya banyak. Nah, dalam kasus soal A, itu penyebabnya adalah T dan W. Di mana namanya gaya sentripetal itu rumusnya tetap MV kuadrat per R. Cuman yang menjadi F-nya apa saja, nah itu bisa banyak. Dalam kali kasus ini, berarti sisi kirinya itu T min W. Sisi kanan sama dengan MV kuadrat per R. Bisa dipahami? Bingung ya, nggak ada tulisannya ya. Makanya saya mohon maaf, harusnya saya tuliskan juga. Mungkin nanti saya coba buat pembahasan tentang soal seperti ini. Oke, tapi saya coba jelaskan secara kualitatif dulu lah. Paham ya setidaknya ya? Kenapa T min W paham ya? Karena T-nya ke arah pusat rotasi, W menjauhi. Itu paham kan ya? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, sekarang lanjut kita ke kasus yang D. Kalau yang D, itu gaya beratnya ke bawah, sementara gaya tegang tali juga ke bawah. Karena itulah keduanya akan bernilai positif. Jadi nanti untuk kasus D itu gaya sentripetalnya adalah T plus W. Atau T plus W sama dengan F sentripetal. Nanti sisi kanannya tinggal diganti F kuadrat per R. Nanti bakal ketemu nilai tegangan tali. Sementara untuk kasus B, itu gayanya memang ada dua, yaitu gaya tegang tali dan gaya berat. Tapi karena B itu posisinya seperti ini, sehingga gaya beratnya itu tegak lurus dengan jari-jari, maka dia tidak akan menimbulkan efek pada gaya sentripetal. Maka di kasus B itu hanya T yang menjadi gaya sentripetalnya. Maka kasus B itu adalah T sama dengan MV kuadrat per R. Nah, sementara untuk kasus C, itu bisa ada efek sentripetalnya, tapi harus dikalikan dengan cos. Nah, atau gampangnya gini aja. Jadi persamaannya itu adalah T plus W cos theta sama dengan gaya sentripetal. Theta dihitung dari utara. Jadi nanti hitung sudutnya dari sini sampai sini. Dan sebenarnya yang saya sebutkan sebelumnya tadi, baik A maupun D maupun B itu rumusnya sama juga sebenarnya. Yaitu T plus W cos theta sama dengan gaya sentripetal. Saya ambil contoh. Kasus yang D. Yang di D itu sudutnya kan 0 derajat nih, persis 0 terhadap utara. Maka T plus W cos 0, cos 0 kan 1 kan? Makanya jadi T plus W. Sementara untuk yang A, itu sudutnya kan 180 derajat kan terhadap utara. Coba lihat yang A. Ini kan 180 derajat kan terhadap utara, ya enggak? Halo? Masih standby? Masih, Pak. Iya. Masih, Pak. Capek ya? Enggak, Pak. Masih, Pak. Oh ya. Capek pegang. Ya, kalau mau minum silakan minum. Oke, jadi yang A ini itu sudutnya kan 180 derajat kan terhadap utara. Makanya jadi T plus W cos 180. Nah, cos 180 derajat berapa sih? Min 1 kan? Makanya jadi T min W. Oke. Nah, jadi kalau biar kalian nggak banyak hafal, ya langsung aja. Rumusnya adalah T plus W cos theta sama dengan gaya sentripetal.
Di mana sudut theta itu dihitungnya dari utara. Itu ya. Ya. Oke. Nah, ini juga persamaan lain tentang gaya sentripetal, tapi rumusnya sama kok. Sigma F sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya apa penyebabnya? Ya macam-macam. Di sini soal ini yang gaya gesekan ban. Jadi masukin aja yang ini adalah gaya gesek sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal kan mv kuadrat per r. Sementara gaya gesek itu kan mu kali n. Di mana gaya normal itu kan m kali g. Jadi nanti mu kali m kali g sama dengan m kali v kuadrat per r. M-nya coret. Nanti kita bisa memperoleh nilai mu adalah v kuadrat per gr. Tinggal kita masukin aja v-nya berapa, r-nya berapa, g-nya berapa, ketemu nanti mu-nya. Kualitatifnya gitu. Ya, ini ada beberapa soalannya ya. Mungkin saya buatkan video sendiri aja gitu tentang ini. Tapi prinsipnya adalah gaya sentripetal itu adalah semua gaya yang arahnya ke pusat rotasi atau berlawanan dengan arah pusat rotasi. Penyebabnya macam-macam. Bisa gaya normal, bisa gaya gesek, bisa gravitasi, bisa tegang tali. Oke. Nanti mungkin saya buatkan video tersendiri untuk memperjelas bagaimana pembahasan soal-soal. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, udah cukup ya. Nanti habis ini saya akan komunikasikan lewat WA. Nanti slide ini juga saya kirimkan ke Google Class sama e-learning. Ini juga insya Allah saya kirimkan. Iya, Pak. Insya Allah itu dulu untuk hari ini. Saya mohon maaf atas perhatian. Sama rekamannya, Pak. Kenapa? Sama rekamannya juga ya, Pak ya, Pak? Ya, rekamannya saya kirim juga insya Allah. Nanti linknya saya kirimkan ke Google Class. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Insya Allah itu dulu. Saya mohon maaf atas perhatian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima